semua, selamat datang kembali di podcast The Beaker bersama aku Ayu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu seseorang yang cukup inspiratif. Saya kenalkan kepada Bapak Ustadz Rizky Lasri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Alhamdulillah. Senang sekali rasanya bisa ketemu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Langsung aja Pak. Tapi sebelumnya nih ya Pak Ustadz ya. Ini kita langsung masuk, Bapak nih kesibukannya apa tuh ya Pak Ustadz ya, kalau boleh tahu? Iya, jadi ini apa nih panggilannya, sahabat atau sobat atau apa ini? Sobat aja Pak. Sobat The Beaker. Ya, Sobat The Beaker. Iya, Pak. Iya, Sobat The Beaker dimanapun berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Rizky Lasri. Hari ini kesibukan sebagai Kepala Perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Sumatera Utara. Kemudian selain fokus di dunia perzakatan, saya juga aktif di Forum Komunikasi Pemerhati Radio Republik Indonesia sebagai Sekretaris Umum. Kemudian juga sebagai Ketua Bidang Advokasi di Forum Zakat Wilayah Sumatera Utara. Dan termasuk founder daripada Yayasan Ayah Yatim Indonesia. Gitu ya, Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Nah, di podcast ini lebih fokus membahas soal zakat kan Pak. Nah, zakat itu kan menurut Bapak gimana? Kalau yang orang tahu kan biasanya kan zakat itu ya dilakukan di saat bulan Ramadan aja gitu kan. Apakah zakat itu bisa dilakukan di luar dari bulan Ramadan Pak? Iya. Baik, sahabat The Beakers ya. Zakat itu pertama kita harus paham dulu apa sih zakat itu ya. Iya. Zakat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berkah, suci, baik, dan tumbuh atau berkembang. Nah itu zakat, berasal dari bahasa Arab. Kemudian apa sih zakat itu? Zakat itu adalah sebuah harta yang telah ditentukan, kemudian untuk disalurkan dengan nilai yang sudah juga ditentukan, dan juga disalurkan kepada orang-orang tertentu. Jadi dia sudah ada ketentuannya untuk zakat itu sendiri. Nah, adapun zakat itu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat itu ada dua macam. Kemudian yang pertama adalah zakat fitrah yang kita tunaikan setiap tahunnya di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Kemudian yang kedua zakat mal. Nah, itulah dia. Zakat mal ini tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di luar bulan Ramadan untuk ditunaikan. Itu dia. Jadi Pak, kalau untuk peran zakat untuk meningkatkan kestabilan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia tuh gimana Pak? Iya, jadi memang tantangan kita hari ini ya, para lembaga-lembaga amil zakat itu adalah terutama dari segi penghimpunan ya, sosialisasi ke masyarakat. Kecilnya penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan potensi zakat di Sumatera Utara itu 8 triliun. Potensi zakat di Sumut itu 8 triliun, tapi yang baru terhimpun sangat sedikit sekali, tidak sampai 1 triliun. Ini kenapa? Mungkin yang pertama kalau kami melihat kesadaran masyarakat dalam hal ini umat Islam untuk menyalurkan zakatnya. Mungkin mereka menganggap zakat tadi itu setahun sekali, atau zakat itu hukumnya sunnah, mungkin mereka menganggap. Padahal jelas dalam agama Islam zakat itu hukumnya wajib. Nah kemudian yang kedua, transaksi zakat itu kita melihat masih langsung ke mustahik, ke penerima.
Jadi tidak melalui lembaga. Padahal apa sih keuntungannya kalau kita membayarkan zakat kita ke lembaga? Yang pastinya banyak. Salah satunya adalah pendistribusian zakat itu sendiri. Dengan disalurkannya, dipercayakannya pembayaran zakat itu ke lembaga, maka pendistribusiannya itu jangka panjang dan bersifat produktif. Tidak hanya charity saja yang sifatnya konsumtif, tapi juga pemberdayaan jangka panjang. Misalnya untuk sekolah anak-anak yatim, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, seperti saya hari ini, saya itu bertugas sebagai pimpinan di Lasnas Yatim Mandiri Sumatera Utara. Ya, kita punya program yang goalnya jelas, yatim mandiri. Ini tidak ada kaitannya dengan sebuah nama bank ya, tidak ada ya. Jadi yatim mandiri, memandirikan anak-anak yatim. Jadi goalnya bagaimana mampu mengantarkan, mendampingi anak-anak yatim itu sampai hidupnya mandiri. Mandiri dari segi kepribadian maupun mandiri dari segi ekonomi. Nah, kita punya sekolah tingkat SMP, SMA, boarding school bertaraf internasional yang kita peruntukkan free 100% untuk anak-anak yatim dimanapun berada. Tidak hanya di Sumatera Utara, tapi dimanapun di seluruh Indonesia itu boleh sekolah di situ gratis. Kemudian kita juga punya kampus. Apa tuh, Pak? Punya kampus diploma 1 dan S1. Mandiri Entrepreneur Center, itu kuliah siap kerja. Jadi anak-anak yatim purna asuh tamat SMA itu kita sekolahkan, kita kuliahkan di situ. Yang mana MS ini adalah mencetak profesional muda dan entrepreneur muda. Sehingga selesai dari pendidikan MSc-nya, kembali ke lingkungan keluarganya, tidak menjadi beban lagi bagi keluarganya. Kalau kita lihat kan hari ini anak-anak yatim yang mohon maaf, yang diasramakan gitu ya, yang dipantikan, mereka kan harus keluar tuh. SMA selesai mereka harus keluar bergantian dengan adik-adiknya yang masuk. Nah, apa solusinya bagi mereka yang keluar itu? Kan begitu ya. Maka mereka kan harus kembali lagi akhirnya ke rumah, menjadi beban orang tua lagi untuk mencarikan pekerjaannya. Ya kalau mampu kuliah, kalau enggak ya menjadi beban lagi, menjadi PR. Tapi di yatim mandiri tetap kita bina, kita latih, kita jadikan mereka entrepreneur muda dan profesional muda, sehingga goalnya jelas, mengantarkan anak-anak yatim itu memang hidupnya adalah mandiri. Nah, itulah dia. Itu kalau boleh tahu di mana ya, Pak, tempatnya? Apa itu? Pendidikan ini tadi. Iya, jadi kalau yatim mandiri ini nasional ya, Lembaga Amil Zakat Nasional itu ada di 50 kantor cabang seluruh Indonesia. Untuk kantor pusat kita ada di Surabaya, Jalan Raya Jambangan. Kemudian untuk Sumatera Utara sendiri adanya di Kota Medan, itu di Jalan Karya Kasih, Pangkalan Masur, Medan Johor. Nah, di situ kantor perwakilan kita untuk Sumatera Utara. Nah, adapun untuk sekolahnya memang saat ini masih terpusat. Ya, itu ada di Jalan Raya Sarirogo, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi anak-anak yatim dari seluruh Indonesia kita berangkatkan tuh sekolahnya ke sana, naik pesawat ya kan. Jadi yang belum pernah ke Kuala Namu, kita antar ke Kuala Namu naik pesawat ya kan. Jadi kita mengangkat derajat harkat martabat anak-anak yatim seperti itu. Mulia sekali ya, Pak ya. Alhamdulillah. Oke, Pak, apakah zakat itu dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian tadi nih? Nah, karena kan setiap tahun yang tadi itu memang khusus orang umat muslim wajib membayar zakat nih. Nah, pada akhirnya zakat tersebut disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu, dan khususnya di Indonesia. Tentu hal ini dapat membantu mereka. Benar nggak sih, Pak, kira-kira? Iya, jadi ini yang menonton siaran ini ya, sahabat-sahabat di The Bikers, gitu. Ini agak canggung nih karena baru, narasumber baru ini. Jadi begini, zakat ini adalah alat utama bangkitnya perekonomian umat Islam. Ya. Alat utama. Nah, ini perlu disadari oleh umat Islam. Saya menghimbau kepada umat-umat Islam yang mampu, ayo salurkan zakatnya. Karena dana zakat, infak, sedekah, wakaf yang terkumpul itu memang dampaknya itu menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan.
Dalam hal ini bisa dalam segala aspek, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi. Seperti halnya di kami punya binaan meskipun kami concern kepada anak-anak yatim mandiri, tapi bukan hanya anak yatimnya saja yang dibina, namun emaknya, orang tuanya bunda juga. Yatimnya atau jandanya. Jadi jandanya juga kita bina. Dibina gimana nih Ustadz? Bukan dibina dinikahi gitu ya, bukan ya? Bukan, Jadi dibina itu kita buat kelompok, kita ada namanya kelompok Bunda Bisa itu ada singkatannya Bunda Mandiri Sejahtera. Jadi apa kegiatan bunda-bunda yatim di situ? Di situ kita kasih materi kerohanian, kemudian kita kasih materi entrepreneur, wirausaha, karena tidak sedikit juga bunda-bunda yatim yang kita bina itu punya usaha meskipun kecil, misalnya jualan gorengan, jualan sosis, jualan banyak lah ya, molen gitu ya kan, dan lain sebagainya, sehingga kita latih jiwa-jiwa entrepreneur mereka. Kalau sudah jalan usahanya, kita kasih bantuan modal usaha. Itu dari mana? Dari dana zakat yang dititipkan para donatur kepada kita. Itulah gunanya menitipkan, membayar zakat melalui lembaga. Jadi dia pemberdayaan produktif jangka panjang. Kalau kita kasih langsung, misalnya kita kasih langsung tuh 1 juta, misalnya contoh ya, 1 juta itu zaman sekarang apalagi dengan BBM yang naik ini, waduh, saya aja kalau sudah bawa mobil tuh biasanya 100.000 masih ada save sedikit ya kan, ini sudah tidak berharga lagi ternyata kan. Jadi begitu, kita kasih misalnya langsung, habis di situ. Tapi bagaimana kalau diamanahkan ke lembaga, kita kasih bantuan modal usaha, terus kita bina dia secara kontinu, maka dampaknya akan luar biasa. Lahirlah muzaki baru, donatur baru, sehingga usahanya bisa jalan bahkan berkembang. Seperti itu kalau di perekonomian. Belum lagi nanti kita bicara pendidikan, kesehatan. Dampak daripada zakat ini luar biasa kalau disalurkan benar-benar melalui lembaga yang profesional lah ya. Itu dia. Oke, Pak Ustadz. Nah, biasanya kan yang seperti kita tahu nih, zakat itu kan berupa uang, ada berupa beras. Selain daripada itu apa sebenarnya yang bisa Pak Ustadz? Karena kan satu sisi pasti ada nih, maaf saya cakap ya Pak Ustadz ya, ada orang yang miskin. Nah, mereka ingin melakukan bayar zakat, tapi mereka tidak punya kedua hal itu. Nah, itu apa yang bisa diganti Pak Ustadz? Kedua hal itu. Jadi memang kalau di dalam zakat tuh ada nisab namanya ya. Kadar ketentuan barang yang mau dizakatkan. Kalau sampai batas nisabnya, maka wajib dia zakat. Tapi kalau tidak sampai nominal barangnya, pendapatannya, penghasilannya di nisab yang sudah ditentukan, maka dia tidak wajib zakat. Tidak apa-apa tidak zakat kalau tidak sampai nisabnya. Tapi kalau sudah sampai nisabnya, maka dia wajib bayar zakat. Dan kalau tidak bayar zakat setelah sampai nisabnya, dalam agama Islam itu dia bahkan diperangi. Diperangi. Diperangi gimana nih? Diperangi, rumahnya itu dianya diperangi gitu ya kan. Jadi zaman Nabi dulu sampai seperti itu begitu. Artinya penting sekali zakat ini, karena kita lihat dalam Al-Qur'an berapa kali itu ada bersandingan kata-kata perintah zakat dan sholat. Jadi kata zakat ini tidak kalah penting juga dibandingkan sholat. Seperti itu dia. Jadi kalau yang miskin ya tidak wajib zakat. Yang sudah penghasilannya sampai nisab wajib zakat. Ustadz, bagaimana kalau kami tidak sampai nisab, penghasilan kami rendah, tapi kami pingin berbagi? Berarti namanya bukan zakat. Apa namanya? Bisa infak, bisa bersedekah. Kalau zakat ditentukan nominalnya, kalau infak sedekah tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan. Itu dia. Oke. Baik Pak Ustadz. Nah,
Di sini ada pertanyaan nih Pak Ustadz nih. Kalau yang orang tahu, kalau zakat itu biasanya kan yang seperti Ustadz bicarakan tadi, kalau zakat hanya diberikan pada anak yatim piatu dan khususnya janda. Apakah hanya kepada mereka saja juga dikasih atau ada pihak lain? Iya. Jadi untuk penerima zakat itu bukan anak yatim ya. Oh. Anak yatim itu tidak menerima zakat. Nah, jadi siapa yang menerima zakat itu ada 8 golongan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 ya, ada 8 golongan yang berhak menerima dana zakat. Beda dengan infak sedekah. Ya, beda peruntukan dana zakat tuh. Jadi siapa Ustadz yang berhak menerima dana zakat itu? Yang pertama fakir ya. Fakir itu dia tidak memiliki apa-apa sehingga tidak punya penghasilan apa-apa. Kemudian yang kedua miskin. Miskin itu dia punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak cukup untuk kehidupan dia. Kemudian yang ketiga amil zakat. Amil itu pengurus-pengurus zakat. Nah, sahabat Dibikers, ini perlu dipahami bahwa amil zakat amil itu adalah sekarang menjadi sebuah profesi yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sebuah profesi yang yang tersertifikasi, yang legal, bahkan kalau seperti kami ya, saya termasuk amil itu di SK-kan, ada SK amil. Jadi tidak bisa sembarangan orang mengaku-ngaku sebagai amil, sebagai pengurus zakat. Harus jelas SK-nya, baik itu dari Basnas maupun dari Lasnas. Jadi kita yang mengurus zakat, bukan mengurus zakat ketika ada momen saja. Jadi kita ini sebagai pengurus zakat selama kita bertugas di lembaga amil zakat, itulah yang namanya amil zakat. Kemudian yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam itu berhak menerima dana zakat. Kemudian yang kelima, hamba sahaya. Kemudian yang keenam, gorimin, orang yang berhutang untuk kehidupannya dan tak mampu melunasi hutang. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk syariat, untuk agama Islam. Kemudian yang ke-8 terakhir itu ibnu sabil, itu adalah mereka yang kehabisan biaya di dalam perjalanannya, dalam rangka perjalanannya itu ibadah kepada Allah. Nah, mereka inilah yang berhak menerima dana zakat. Di luar ini tak berhak dia menerima dana zakat. Nah, bagaimana dengan yatim, Ustadz? Tadi dari 8 itu Ustadz tidak menyebutkan ada anak yatim. Nah, dia yatim mandiri double dia. Dia zakat yang kami kumpulkan itu diperuntukkan untuk yatim yang miskin, untuk miskin yang yatim. Udahlah miskin, yatim pula lagi. Jadi ibarat udahlah jatuh dari tangga, ketimpa tangga, ketimpa cet lagi dia. Jadi kan, jadi kalau dia non yatim misalnya duafa, miskin tapi tidak yatim, masih ada tumpuan harapan. Siapa? Ayahnya. Nah kalau dia yatim, miskin, sudahlah miskin, tak ada lagi ayahnya. Nah, jadi sungguh sangat menyedihkan lah. Nah, jadi dana-dana zakat itu kita peruntukkan ke miskin yang yatim, ke fakir yang yatim. Seperti itu. Karena yatim ada juga yang kaya. Iya, ada. Seperti itu dia. Berarti Pak Ustadz, kalau misalkan nih ada nih salah satu contoh tetangga saya nih kan Pak Ustadz. Ini udah orang tua sudah tua. Nah, dia janda. Dan posisi memang anak-anaknya berhasil semua. Itu dia berhak menerima juga apa enggak Pak Ustadz? Ya, kalau dia mampu, tidak. Tidak ya Pak Ustadz. Jadi tidak berhak dia atas dana zakat. Seperti itu memang harus, maka gini dia, itulah gunanya amil. Amil ini profesi, sebuah pekerjaan. Pekerjaan, maka saya bilang tadi, bayangkan saja Mbak, kalau tidak ada amil zakat, siapa yang mengurusi dana zakat di Republik ini?
Tidak ada amil zakat, tidak ada lembaga amil zakat, tidak ada Basnas, Badan Amil Zakat. Sementara kita di Republik ini mayoritas umat Islam, ya kan? Dan Indonesia adalah negara nomor 1 tingkat kedermawanannya. Nah, kita lihat, kita berbicara sumut saja dulu ya, 8 triliun Mbak, potensi zakat. Nah, ini kalau tidak ada petugas yang diamanahi untuk mengurus ini kan gawat. Sayang sekali dana-dana umat ini kan. Nah, maka ditunjuklah petugasnya dalam hal ini amil zakat. Apa tugas dia? Mengelola dana zakat, menghimpun, mencatat, menyalurkan. Nah, itu dia. Dan jelas lembaga-lembaga amil zakat ini, Mbak, ada regulasinya, ada aturannya. Nah, jadi tidak serta-merta dia lahir seperti itu ya. Ada aturannya, dia harus mendapat rekomendasi dulu dari Basnas, kemudian Basnas mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini diantarkan ke Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agama mengeluarkan izin operasional lembaga amil zakat. Jadi jelas dia aturannya. Bersistem ya Pak. Iya, dan kita ada auditnya, audit eksternal maupun internal seperti itu ya. Nah, Pak Ustadz, tadi yang Pak Ustadz bilang yang berhak juga menerima zakat itu kan orang yang baru pindah agama ke Islam, mualaf gitu ya. Nah, apakah ada waktu atau jangka untuk para maksudnya mereka selalu menerima zakat setiap tahunnya? Jadi kalau mualafnya mampu nggak berhak. Oh, nggak berhak. Iya. Ini kalau dia misalnya mualaf, dia pindah masuk agama Islam, terus di keluarganya, di lingkungannya dia dikucilkan, diusir, sehingga dia tidak punya apa-apa untuk kehidupannya sehari-hari. Itulah yang berhak menerima zakat. Itu jangka waktunya ada? Ya, 2 tahun atau setahun? Sampai dia benar-benar hidup layak begitu. Sampai dia mampu lah ya. Sampai dia layak. Sampai dia mampu. Hidup bisa layak. Nah, ini selanjutnya berita tentang lembaga ACT nih Pak Ustadz. Katanya itu, ini yang saya baca ya Pak Ustadz, maaf kalau salah. Iya. Orang ACT pernah menyalahgunakan uang donasi zakat tersebut. Nah, khususnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi ada yang bilang mending itu uangnya disumbangkan langsung ke masjid aja. Ada yang melalui ACT ini tadi, dan menurut Pak Ustadz, gimana bagusnya? Itu langsung disumbangkan ke masjid langsung atau melalui perantara ACT? Iya, ke lembaga lah ya. Iya, lembaga. Lembaga amil, karena ACT itu bukan lembaga amil zakat ya. ACT lembaga filantropi, lembaga kemanusiaan. Beda dengan lembaga amil zakat. Jadi kalau saya ditanya, saran saya bagi masyarakat muslim untuk menyalurkan zakatnya itu baiknya ke lembaga. Oh, langsung ke lembaga. Jadi ketika masyarakat menyalurkan zakatnya ke lembaga, lepas tanggung jawabnya sebagai seorang muslim yang wajib menunaikan zakat. Ya, begitu dia datang, saya bayar zakat saya, kemudian diterima zakatnya oleh petugas amil zakat, lembaga amil zakat, lepas tanggung jawabnya kepada Allah. Kewajibannya sebagai umat Islam dalam hal ini menunaikan zakat, kan begitu ya. Meskipun dana zakat tadi diperuntukkan untuk apa saja, kan seperti itu. Kenapa? Apa keuntungannya? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita punya banyak program ya, terutama pastinya program berkepanjangan ya. Jadi dana zakat misalnya Mbak Mbak Ayu misalnya bayar zakat langsung, berapalah kira-kira yang dibayarkan? Kita buatlah 100.000. Setiap bulan zakat yang Mbak keluarkan untuk dibayarkan adalah 100.000. Mbak membayarkannya langsung. Misalnya ada, Mbak misalnya membayar langsung. 100.000 itu sampai sejauh mana dampak untuk perubahan terhadap diri yang menerima itu? Kan? Dibandingkan ketika Mbak Ayu datang ke lembaga amil zakat, terus Mbak Ayu bayarkan ke lembaga amil zakat, zakat Mbak Ayu yang 100.000, tapi hiduplah program lembaga amil zakat tadi berkepanjangan untuk masyarakat yang dibantu. Berkepanjangan, seperti sekolah tadi.
seperti sekolah tadi kan, sekolahnya mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu kan program pendidikan sebuah lembaga amil zakat. Dengan 100.000 anak yatim tadi bisa kuliah dia. Kalau secara langsung Mbak Ayu berikan kepada anak yatim, bisa nggak dia kira-kira hidup sekolah? Tidak bisa. Jadi itulah keuntungannya jangka panjang. Sama seperti misalnya bantuan modal usaha, Mbak Ayu berikan ke lembaga amil zakat untuk bantuan modal usaha, bisa jangka panjang usaha mustahik penerima zakat tadi hidup. Ketimbang Mbak Ayu langsung memberikan kepada pelaku usaha yang tidak mampu. 100.000 kan tidak terasa bagi. Begitulah kira-kira. Nah, terkait dengan amanah atau tidaknya lembaga amil zakat itu, sampai hari ini lembaga amil zakat itu pengawasannya cukup ketat, ya. Pengawasannya cukup ketat. Kita ada laporan keuangan dan kegiatan per semester yang dilaporkan ke Basnas maupun ke Kemenak. Kemudian kita ada audit internal maupun ke AP. Nah, ini kita ada Dewan Pengawas Syariah juga. Dan insya Allah sampai hari ini lembaga-lembaga amil zakat itu masih amanah untuk menyalurkan zakat para muzaki. Dan masih banyak masyarakat yang mempercayakan pembayaran zakatnya ke lembaga amil zakat. Karena kita bukan hanya menerima zakat perorangan saja, tapi juga zakat dari perusahaan-perusahaan. Karena kalau kita di awal ketika membayar zakat sudah memang curiga saja bawaannya, ya susah. Kemanapun kita nggak akan percaya untuk membayar zakat itu. Jadi perlu dipahami kewajiban muslim itu adalah membayar zakat. Ketika sudah dibayarkan zakat, dana zakat itu tadi, zakat itu mau diperuntukkan untuk apa itu lepas dari tanggung jawab kita. Nah, seperti itulah kira-kira ekstrimnya, ya. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Nah, menurut Pak Ustadz, kira-kira zakat memang mengatasi kemiskinan? Ya, saya jawab ya. Oke. Jadi di era 4.0 ini, ya, zaman now ini, zakat itu sudah benar-benar menjadi solusi. Makanya saya katakan di awal tadi alat utama untuk kemandirian umat, ya, dalam hal ini mengentaskan kemiskinan. Karena tugas penting lembaga amil zakat itu menjadikan para penerima manfaat itu menjadi, atau istilah di kami, mustahik itu kita jadikan muzaki. Penerima manfaat, tangan di bawah itu kita harapkan, kita tekan menjadi pemberi, menjadi donatur. Nah, itu kan harapan kita, ya. Jadi benar, kalau dulu zakat itu hanya sebagai pelayanan saja, ayo yang mau bayar zakat sebagai bentuk pelayanan. Ya kan? Kalau sekarang tidak, zakat itu memang peruntukannya adalah untuk kemandirian umat, untuk mengentaskan kemiskinan. Apalagi kita diberi tugas loh oleh pemerintah. Lembaga amil zakat ini harus benar jelas programnya untuk membantu pemerintah dalam hal mengentaskan, mengurangi masyarakat miskin di Republik ini. Dan itu terbukti. Terbukti. Khususnya di yatim mandiri, banyak anak-anak yatim kita yang kita bina itu sudah mandiri. Nah, seperti saya bilang tadi, ya, dari segi pendidikan saja saya bicara, ya. SD kita berikan beasiswa, bantuan sekolah, ya kan. Tamat dia kita buatkan di situ pembinaan, namanya kalau di kita itu Sanggar Jenius. Di yatim mandiri namanya Sanggar Jenius. Kemudian tamat SD, kita ikutkan dia seleksi masuk SMP dan SMA Insan Cendekia Mandiri Boarding School, sekolahnya yatim mandiri bertaraf internasional. Sekolah hafiz Quran dan asrama. 6 tahun. Sudah free. Terus tamat dari SMA, kita kuliahkan bisa di MEC, Mandiri Entrepreneur Center, kuliah siap kerjanya yatim mandiri, atau di Stainim 1. Tamat dari kuliah, di kuliah 1 tahun ini digembleng. Menjadi entrepreneur, ada yang menjadi entrepreneur nanti, ada yang menjadi profesional muda nanti, dan
diharapkan keluar dari MEC ini, Mandiri Entrepreneur Center kampusnya Yatim Mandiri ini menjadi insan yang mandiri. Dan sampai hari ini alhamdulillah anak-anak yatim kita yang tamat dari MEC tidak ada yang menganggur. Minimal mereka punya usaha kecil-kecilan atau mereka kerja. Ada yang kita hari ini ada yang menjadi koki di sebuah restoran, ada yang mengajar, ada yang buka bengkel sendiri. Serba bisa ya, Pak. Ada yang dagang. Kita minta mereka jangan menganggur. Karena apa? Nanti menjadi beban. Enggak, berarti tidak sesuai dengan visi misi yatim mandiri, memandirikan anak-anak yatim. Nah, itulah peruntukan dana zakat tadi. Nah, jadi dana zakat para muzaki, para donatur itu kita peruntukkan untuk kemandirian umat. Nah, itu dia Mbak Ayu. Oke, seperti itu ya Pak Ustadz. Banyak sekali beberapa wawasan yang kami terima. Terima kasih ya Pak Ustadz. Terima kasih juga sama-sama sudah datang dari Bikers. Oke, sampai sini dulu bincang-bincang kita. Nah, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Boleh saya statement terakhir? Boleh ya. Iya, boleh Ustadz. Saya mengajak ini ya, mengajak kepada sahabat The Bikers maupun yang di rumah atau dimanapun berada ya, yang setia terus mengikuti podcast kegiatan-kegiatan dari The Bikers ini ya. Yang pastinya jangan lupa subscribe ya kan gitu ya, like and comment gitu ya The Bikers supaya banyak followersnya. Kemudian yang kedua, anak-anak muda, saya mengajak anak-anak muda ini, meskipun mungkin anak-anak muda mayoritas belum dikenakan wajib zakat ya, karena mungkin penghasilannya belum cukup gitu ya. Tapi bisa membantu mensiarkan ya melalui media sosial terkait dengan pentingnya berzakat. Pentingnya berzakat, dan zakat ini menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian apalagi kalau membayar zakat di lembaga amil zakat itu bisa menjadi keuntungannya adalah sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi membayar zakat di lembaga amil zakat itu dapat kwitansinya, kwitansinya dibuat menjadi penghasilan kena pajak seperti itu ya. Terus yang terakhir, para sahabat The Bikers dimanapun berada, yakinlah ya, lembaga amil zakat ini juga berdiri tidak serta-merta, tapi melalui proses yang cukup panjang. Insya Allah amanah, dan mohon support dan doanya dari semua masyarakat agar lembaga-lembaga amil zakat ini tetap eksis. Itu saja mungkin Mbak Ayu. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, jangan lupa juga mampir di The Bikers Coffee, Jalan Dr. Mansur, buka dari jam 12 siang hingga jam 12 malam. Khusus weekend selalu ada live musik. Aku Ayu pamit undur diri dulu bersama Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.